السميع العليم من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. Lihat ya, ayat 100 sampai 106. A'udzubillahi syamil 'alim minasyaitonir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Dan orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Jadi kalimatnya Allah ridho dan orang-orang itu ridho. Siapa orang-orang itu? Kan pertanyaan itu. Orang-orang itu adalah muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Jadi di zaman Rasulullah itu ada yang namanya para sahabat. Jadi ketika Rasulullah di Mekah, banyak orang yang masuk Islam. Mereka itulah yang disebut dengan sahabat muhajirin. Kenapa disebut muhajirin? Karena orang ini berhijrah. Jadi ada peristiwa hijrah di mana Rasulullah dan para sahabat sudah mengalami penyiksaan
mengalami penderitaan yang sangat luar biasa, kemudian Allah memerintahkan untuk pindah dari Mekah ke Madinah. Nah, perpindahan orang dari Mekah ke Madinah itu disebut dengan hijrah. Orang yang berhijrah disebut muhajirin. Jadi orang yang berhijrah disebut muhajirin. Nah, ketika berhijrah ke Madinah, penduduk yang menerima orang yang berhijrah ini namanya Ansor. Artinya orang yang menolong atau membantu. Jadi ada namanya muhajirin, ada namanya Ansor. Nah, orang muhajirin yang saat itu adalah sahabat Rasulullah yang aslinya dari Mekah, dan orang Ansor yang saat itu disebut sahabat Rasulullah SAW yang aslinya dari Madinah, dan orang-orang yang mengikuti kedua kelompok ini, ya, mereka itu radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Artinya kalau Allah ridho, maka Allah berikan rahmat dan kasih sayangnya. Dan begitu pun mereka ridho kepada Allah, ridho atas perintah Allah, gitu kalimatnya. Dan ketika mereka mendapatkan ridho dari Allah dan mereka ridho dengan ketetapan Allah, maka Allah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang abadi selama-lamanya dalam surga itu. Dan itulah yang disebut dengan kemenangan yang agung. Jadi gitu tuh, paham ya? Jadi ketika ditanya apa sih itu kemenangan yang agung? Kemenangan yang agung adalah kemenangan yang didapatkan oleh para sahabat muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka. Kenapa? Karena mereka mendapatkan keriduan dari Allah dan mereka pun ridha dengan segala ketetapan Allah dan Rasulnya. Kemudian lanjutkan, wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun, dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu ada orang-orang munafik. Di kalimatnya ini dia sudah di Madinah. Jadi kemarin diceritakan di Madinah itu di wilayah sekitar-sekitarnya ada penduduk-penduduk yang tinggal yang disebut dengan orang Badui. Dan di antara orang-orang yang di sekitar Madinah sebagai tempat tinggal Rasulullah saat itu ada orang-orang yang munafik. Wa min ahlil Madinati maradu 'alan nifaq, dan di antara penduduk Madinah ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Jadi ternyata orang Madinah itu, yakni orang-orang Yahudi saat itu, terutama orang Yahudi, ya, mereka itu sangat keterlaluan dalam kemunafikannya. Jadi di depan Rasulullah seperti, ya, selamat datang ya Rasulullah, tapi di belakangnya mereka siap-siap untuk memerangi Rasulullah. Jadi di depan dia bermuka manis, di belakang bermuka berhati jahat, itu begitu itu. Bahkan sangat keterlaluan dalam kejahatannya karena dia mempersiapkan makar, mengkhianati, gitu kalimatnya. Maka kemudian la ta'lamu, kamu nggak tahu siapa mereka. Jadi yang di antara penduduk Madinah yang sangat-sangat keterlaluan dalam kemunafikan itu Rasulullah nggak tahu siapa. Maka la ta'lamu, kamu tidak mengetahui siapa-siapa mereka. Nahnu na'lamu, tapi kami mengetahui siapa-siapa mereka yang munafik itu. Sanu'adzibuhum marratain, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang munafik yang merupakan penduduk Madinah saat itu yang keterlaluan dalam kemunafikannya, maka Allah menjelaskan bahwa nanti mereka akan kami siksa 2 kali. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali. Tsumma yuraduna ila adzabin adzim. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Apa yang dimaksud dengan kami akan azab 2 kali? Azab di dunia dan di akhirat. Itu maksudnya. Dia nanti di akhirat akan diazab. Diazab itu apa? Bisa melalui tangan Rasulullah dan kaum muslimin, artinya diperangi dan dibunuh, gitu kan? Atau juga bisa diturunkan bencana malapetaka kepada mereka. Itu kalimatnya.
Jadi orang-orang munafik Yahudi yang ada di Madinah yang saat itu sudah mengkhianati Rasulullah, maka mereka diazab 2 kali, yakni diazab dalam kehidupan dunia, apalagi dalam kehidupan akhirat. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar, yakni neraka. Jadi tidak ada tempat kembali kecuali neraka jahanam sebagai azabun azim. Kemudian wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim, dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka, khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'an, yang mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan yang buruk yang lainnya. Maka kata Allah, asallahu ayyatuba alaihim, mudah-mudahan Allah menerima tobat mereka. Innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ada di arti Madinah itu ada 3 kelompok nih, ya. Kelompok pertama adalah kelompok orang Arab Badui. Orang Badui ini kelompok yang dikategorikan sebagai musuh-musuhnya Allah atau dikelompokkan sebagai orang munafik. Jadi ada, ini kalau dibagi-bagi begini, orang Badui, orang Madinah, orang Mekah. Nah, orang Mekah yang hijrah ke Madinah namanya Muhajirin, dan orang yang menolong Muhajirin namanya Ansor. Di Madinah itu masyarakatnya sudah beragam, ada yang asli Madinah, ada yang Yahudi, ada yang Nasrani. Jadi sudah ada agama yang berbeda, nggak satu agama. Itu beda dengan di Mekah. Di Mekah mayoritas agamanya milah Ibrahim saat itu, ya. Sedangkan di Madinah sudah moderat, bahasa kayak di Indonesia. Jadi ada agama-agama selain agama asli yang saat itu di Madinah. Nah, orang Arab Badui ada juga orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Ayat yang mana disebutkan, ya sudah dijelaskan bahwa di antara orang-orang Arab Badui itu ada yang membantu Rasulullah dan menganggap bahwa apa yang diberikannya itu sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah. Maka bagi mereka surga, kata Allah Subhanahu wa taala itu di dalam ayat yang dijelaskan di ayat yang ke-99 tentang orang Arab yang berinfak, ya. Sedangkan Arab-Arab yang mereka menganggap bahwa yang diinfakkan adalah sebagai sesuatu kerugian, maka bagi mereka akan mendapatkan keburukan, ya. Tadi ayat 98-99 dimulai dari ayat yang ke-97 tentang orang Arab Badui itu. Dari 97 sampai 99 ayat sebelumnya menceritakan tentang orang-orang Arab Badui. Jadi orang Arab Badui itu yang di sekitar Madinah, ada mereka yang beriman kepada Rasulullah. Ketika terjadi peperangan kemarin Tabuk, maka Rasulullah menghimbau siapa yang mau bersedekah, siapa yang mau menyumbang, berinfak. Maka di antara orang Arab Badui ini, ada yang dia ikhlas berinfak membantu Rasulullah. Dan tujuan dari infak itu mendekatkan diri kepada Allah dan minta doa dari Rasulullah SAW. Maka bagi mereka adalah pahalanya mereka mendapatkan kedekatan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan dimasukkan ke dalam rahmatnya. Dan ada pula orang Arab yang dihimbau untuk bersedekah, tapi dia Arab Badui maksudnya. Dia menganggap bahwa sedekah yang dikeluarkan akan merugikan, maka dia nggak bersedekah. Bahkan bukan itu saja, mereka menunggu-nunggu Rasulullah dan para sahabat ditimpa keburukan, ditimpa malapetaka dan bencana. Maka kemudian kata Allah bahwa justru malapetaka dan bencana itu menimpa kalian wahai Arab yang munafik. Nah, baru masuk pada ayat yang ke-100-nya. Ini menceritakan tentang Allah memberikan keriduan kepada Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Nah, setelah itu apa yang diberikan Allah dengan ridhonya? Mereka diberikan surga. Jadi ketika wafat mereka diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga di sekitar Madinah itu orang yang munafik, gitu kalimatnya. Siapa? Ya tadi Badui itu.
Nah, di antara orang yang munafik di sekitar Rasulullah itu, di antaranya adalah ahli atau penduduk Madinah, yakni orang Yahudi. Orang Yahudi ini mereka sangat keterlaluan dalam bermunafikan. Yang pernah Rasulullah melewati satu rumah, ada perempuan tua mudahin terus Rasulullah, di antaranya begitu. Dan banyak hal yang keterlaluan, sangat membenci Rasulullah. Ada juga seorang Yahudi yang buta di pasar, selalu menjelek-jelekan Rasulullah. Padahal Rasulullah selalu tiap hari menyuapinya, gitu ya. Itu kemarin sudah diceritakan. Nah, ada juga orang di sekitar itu, mereka mengetahui dosa-dosa, dia mengakui kesalahannya kalau dia sudah berbuat sebuah kekeliruan, tetapi dia mencampurkan adukan antara pekerjaan yang baik dan pekerjaan yang buruk. Apa tuh contohnya? Contohnya begini, pekerjaan baik dan pekerjaan buruk. Umpamanya homer itu kan haram, tapi dia memproduksi homer. Dia tahu kalau homer itu haram, dia nggak minum, dia nggak mabok, tapi dia menjual homer. Contoh di sini di warung, dia tahu kalau homer itu adalah haram, tapi dia jual homer itu. Nah, itu namanya mencampur adukan antara kebaikan dan kebatilan. Atau gini, dia tahu kalau riba itu haram, tapi dia membuka rekening, membuka bank emo, gitu. Saya membantu kamu ya, tapi kok ada ribanya. Nah, itu yang namanya mencampur adukan antara kebaikan amal soleh dengan keburukan. Atau dia berinfak, tapi harta yang didapatkannya dari maling, itu. Nah, itu namanya mencampur adukan antara kebaikan dengan keburukan. Nggak boleh. Kalau sesuatu yang akan diberikan, maka harus didapatkan dari cara yang baik. Jadi kalimatnya, caranya yang baik, barangnya harus baik, baru hasilnya baik. Kalau usaha begitu. Kalau kita punya barang, ya contoh inilah contoh. Kalau dalam kehidupan kita, padahal ingin mengingatkan anak misalnya yang nakal, niatnya baik agar anak kita menjadi anak yang soleh, ya, tapi caranya salah. Caranya padahal gebukin tuh anak, maka hasilnya salah. Contoh lagi yang lebih simpel, padahal pengen bikin nasi, ya kan, pengen bikin nasi yang bulat, bahannya bagus, beli beli berasnya bulat, ya kan, tapi padahal memasaknya airnya dipenuhi sampai satu katel atau satu tempat masak atau mejikom lah kalau sekarang. Padahal pokoknya taruh beras, pokoknya airnya sekucur-kucurnya, maka yang terjadi apakah jadi nasi atau jadi bubur? Jadi bubur. Maka artinya apa? Sesuatu yang baik, niat yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik, maka hasilnya baik. Nah, itu kalimatnya begitu. Maka benda yang baik harus didapatkan dengan cara yang baik, maka akan menjadi baik. Itu kalimatnya, ya. Kemudian dilanjutkan, kata Allah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Ambillah dari harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kalimatnya adalah, disebutnya itu, ambillah zakat dari harta-harta mereka. Ingat, zakat itu kan ada haul, ada nisab. Kalau orang yang diambil zakat kan berarti orang yang mampu. Kalau orang miskin kira-kira dia ambil nggak zakat? Dikeluarin nggak zakat? Enggak
ada boro-boro ngeluarin zakat, makan aja dia susah gitu. Jadi itu namanya mustahik. Kalau yang mengeluarkan zakat namanya muzaki. Orang yang zakat muzaki, orang yang berhak menerima namanya mustahik. Yang dikategorikan kepada berapa asnaf? 8 asnaf. Ingat nggak kemarin asnaf siapa ya? Fakir, miskin, amir, mu'allaf, kemudian hamba sahaya, kemudian budak, orang berhutang maksudnya, kemudian ibnu sabil dan fisabilillah. 8 mustahiknya datang. Yang berhak untuk mendapatkan sedekah 8 asnaf. Fakir, miskin, amirin, mu'allaf, budak atau hamba sahaya, orang berhutang di jalan Allah, dan orang yang makan perjalanan. Nah itu yang berhak untuk menerima sedekah. Maka kata Allah, ambillah zakat dari orang-orang yang mampu, yang memiliki harta. Cuman kalimat tidak ditambahkan, tidak ada, tapi kita paham. Ambillah dari harta mereka, al-mal, apa? Zakat yang fungsinya tutahhiruhu, untuk membersihkan. Artinya zakat membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta. Jadi zakat ini membersihkan seseorang dari sifat kikir dan juga membersihkan dari apa yang disebut dengan kecintaan yang berlebihan terhadap harta. Nah ini fungsinya zakat. Selain untuk membersihkan atau tutahhiruhum wa tuzakkihim, dan juga untuk menyucikan. Zakat menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta mereka. Namanya zaki itu artinya bertambah. Jadi artinya bertambah, berkembang, namanya zaki. Maka zakat itu selain suci, tapi maknanya juga adalah zakat, artinya sesuatu yang bisa mengembangkan harta itu. Jadi kadang-kadang ini, kalau harta yang dikeluarkan zakatnya, maka harta itu akan menjadi makin banyak. Harta yang dikeluarkan sedekahnya, maka harta itu bukan semakin berkurang, tapi akan zaki, akan bertambah, zakat yang akan bertambah semakin banyak. Begitu kalimatnya. Gini, kalau kita punya harta, entahkah itu zakat, entahkah itu infak atau sedekah, maka ketika kita lakukan itu, maka harta yang kita punya itu akan semakin bertambah. Nah itu namanya zaki, waktu zaki, untuk mensucikan. Kalau tadi membersihkan, ingat, bersih dan suci kan dua hal yang sama tapi beda, hampir sama tapi beda. Bersih dan suci, beda nggak tuh? Kalau suci itu sesuatu yang belum ternoda. Tetapi kalau bersih itu bisa jadi awalnya dia sudah kotor. Gitu. Jadi kayak begini. Misalnya Pak Darlan punya halaman rumah. Halaman rumah itu selama 1 bulan Pak Darlan biarkan. Maka yang terjadi apa? Kotor. Nah kalau kotor harus dibersihkan. Nah itu kalimatnya. Jadi zakat itu ketika dikeluarkan, maka dia membersihkan sifat-sifat kikir yang ada dalam hati kita, dan membersihkan sifat-sifat cinta yang berlebihan terhadap harta. Dibuang untuk kekikiran dan kecintaan yang berlebihan. La hubbu illallah wa rasul. Tidak ada cinta kecuali kepada Allah dan Rasul. Maka yang ada dalam diri kita, cinta kita adalah cinta kepada Allah dan Rasulullah. Nah itu kita sisihkan cinta kepada harta kita. Beda dengan suci. Makna suci itu sesuatu yang masih belum tersentuh, masih fitrah. Contoh ini, kalau kita mendengar misalnya ini masih suci, benda suci, ya kan? Benda yang memang benar-benar masih murni,
belum pernah tersentuh kotoran. Kalimatnya begitu. Maka ketika orang mengeluarkan zakat, fungsinya untuk mensucikan. Artinya memurnikan kembali zakat itu, sehingga zakat itu kembali kepada fungsinya. Contoh gini, kalau misalnya padahal membuat emas, mari sudah ceritakan, maka perlu dibakar sampai kemudian mendapatkan inti murni daripada emas itu, ya kan? Kalau kita lihat murni emas yang murni, maka emas itu sing mengkilap, warnanya sangat menarik luar biasa, ya kan? Nah, ketika orang berzakat, maka dia akan menjadi murni, akan terlihat cahaya kebaikan-kebaikannya. Dia akan bermanfaat bagi dirinya, dia akan bermanfaat bagi orang lain dengan zakat itu. Nah, manfaat bagi dirinya, dia mendapatkan keberkahan. Orang kalau misalnya dia rajin bersedekah, berzakat, maka pintu-pintu rezeki dibuka oleh Allah dari berbagai macam hal. Contoh gini, misalnya nih Mbak, contoh, saya punya harta banyak, saya keluarkan zakatnya, saya bantu orang-orang dengan sedekah saya buka usaha misalnya taruhlah pabrik makanan dari singkong misalnya, saya selalu bantu orang lain, maka dampaknya orang-orang yang di sekitar itu akan merasa terbantu, maka dia tidak akan kemana-mana ketika akan mencari produk singkong, tidak akan lari ke si B, ke si C, tapi dia akan membeli produk saya. Maka barang jualan saya itu semakin lama semakin bertambah, keberkahannya semakin banyak. Contoh lagi, kalau misalnya dalam pemilu ini kita kan menghadapi pemilu, ada orang yang sering membantu orang lain, yang sering menyumbang, pokoknya ada hal-hal yang dibutuhkan dia terdepan, dari bentuk zakat maupun sedekah lain sebagainya. Maka ketika terjadi dia mencalonkan sebagai presiden kah, mencalonkan sebagai anggota dewan kah, maka kira-kira bakal banyakkah yang nyoblosan? Nah, itu maknanya. Jadi yang disebut dengan berkah, bertambah, berkembang itu karena orang lain akan merasakan dampak positif dari yang kita lakukan. Nih, orang itu akan selalu teringat kepada seseorang manakala orang itu hadir ketika dia dalam kondisi tersulit dalam hidupnya. Contoh begini, padahal benar-benar gak punya duit, gak punya untuk makan, anak nangis, istri sedih, perut lapar, minjem utang ke sana nggak dikasih, minjem utang sana nggak dikasih. Tiba-tiba ada orang yang datang ke rumah, memberikan walaupun sekedar 50.000 dengan ikhlas. Maka kira-kira orang ini akan pada lagi, akan tahu ingat dia ada ketika saya sangat membutuhkan, dia ada ketika saya sangat memerlukan. Nah itu, dan itulah yang membuat orang lain itu selalu teringat kepada kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh kita manakala kita membantu mereka. Nah, dengan dikeluarkan zakat, maka dia berfungsi untuk membersihkan daripada orang-orang yang punya harta itu dari sifat yang pelit, kikir, dan membersihkan dirinya, jiwanya dari rasa cinta yang berlebihan kepada harta. Dan selain itu, zakat itu mensucikan, membuat harta yang dimilikinya berkembang, bertumbuh, dan membuat si pemiliknya memahami hakikat daripada apa yang dimiliki hartanya itu. Itu kalimatnya. Kemudian wasalli alaihi. Nah, ini kalimatnya. Dan berdoalah untuk mereka. Jadi kalimatnya etika adatnya begini. Jadi ketika orang menerima zakat, maka doakan. Ketika ada orang bersedekah, doakan.
Misalnya pada tiba-tiba ada yang memberikan sedekah, doakan, karena doa bagi mereka itu sangat penting. Washolli alaihim, doakan mereka. Doanya apa? Dipanjangkan umur, usaha yang sedang dirintis atau dilakukan semakin berkembang, dipermudah segala urusan, dilancarkan segala urusan. Kan begitu doa-doanya. Sesungguhnya doa itu akan menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Nah, doa kita nih doa orang-orang yang muzaki, yang mustahil, orang yang mendapatkan atau yang memang berhak untuk menerima zakat itu atau sedekah itu, maka akan menumbuhkan ketentraman kepada jiwa orang-orang yang berzakat atau mengeluarkan hartanya. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian dilanjutkan, alam ya'lamu anna Allah yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat wa anna Allah tawwabur rahim. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Jadi kalimat ini, walaupun orang itu melakukan kesalahan, dia kafirkah, dia munafikkah, maka Allah itu Maha penerima taubat. Kalau orang itu bertobat, sejahat apapun orang itu, sekejam apapun orang itu, sesadis apapun orang itu, ketika dia benar-benar taubat dengan taubatan nasuha, maka Allah terima taubatnya. Ingat nggak kisah tentang ada orang yang membunuh 99 orang? Dia ingin bertobat. Ingat nggak? Dia datangilah seorang pendeta, kemudian dia ceritakan, wahai pendeta, saya ingin bertobat. Apa yang kau lakukan? Saya sudah membunuh 99 orang. Saya mutilasi orang itu. Saya cincang-cincang orang-orang yang saya bunuh. Wah, kamu tidak akan diterima, Pak. Kamu sudah kejam. Nah, digituin. Ya sudah, kalau gitu saya akan tambah menjadi 100. Dibunuh tuh pendeta. Sah. Nah, kemudian setelah itu dia datanglah kepada seorang kiai. Maka kata kiai itu, dia datang, ya kiai, saya pengen bertobat, saya sudah membunuh 100 orang. Oh, tapi engkau pengen bertobat, engkau pasti akan diterima tobat. Engkau akan diterima tobat asalkan engkau dengan tobat-tobatan nasuha, benar-benar tobatnya. Tetapi engkau harus melakukan sebuah hal. Engkau harus pergi ke suatu tempat, di sana kamu harus belajar dengan sungguh-sungguh tentang hakikat hidup. Di sana kamu harus bertobat dengan sungguh-sungguh di tempat itu. Di sana saya punya guru. Nah, kemudian di tengah perjalanan orang ini ingin melakukan tobat, ingin belajar tentang Islam, ingin berzikir, membersihkan dirinya, tiba-tiba mati tengah jalan. Mati. Maka kemudian malaikat surga dan neraka, malaikat munkar dan nakir, antara malaikat surga dengan neraka berebut. Ini orang ini masuk neraka, masuk surga. Kemudian berdebatlah sampai kemudian Allah memerintahkan ukur jaraknya. Dia dekat kebaikan atau kepada keburukan. Maka ternyata orang ini dekat kepada kebaikan, sudah mendekati kepada kebaikan. Maka orang ini termasuk ahli surga. Nah, ini contohnya, contoh cerita. Jadi Allah itu menerima tobat hamba-hambanya yang benar-benar bertobat. Mau dia kafir sekalipun, ya mau dia munafik sekalipun, Allah terima tobat. Umar bin Khattab seorang yang kejam, dia nggak segan-segan membunuh orang. Ketika dia tobat, maka Allah terima tobat. Abu Sufyan atau Hindu misalnya, ketika mereka bertobat dengan sungguh-sungguh, Allah terima tobat. Ya, itu yang dimaknai bahwa Allah menerima tobat. Contoh, padahal tahu Hercules, preman yang punya terabang, si Hercules sekarang kan udah menjadi seorang muslim yang baik katanya. Dia kan mantan preman. Atau Anton Medan, pernah dengar Anton Medan? Anton Medan mantan preman juga. Ketika dia benar-benar bertobat, maka Allah terima tobat. Jadi jangan taqnatu min rauhillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Inna rahmatallahi qaribun minal mu'minin.
Karena sesungguhnya rahmat Allah dekat bagi orang yang beriman. Artinya padahal sebesar apapun kita punya dosa, Allah pasti akan memaafkan. Tetapi dengan catatan taubatnya taubatan nasuha, yang sungguh-sungguh, jangan taubat samar. Kemudian dilanjutkan, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini ancaman. Kata Allah dalam Al-Quran ini, silakan lakukan apa yang engkau suka, kerjakan apa yang engkau kerjakan, baik buruk silakan. Kebaikan maka manfaatnya akan kau rasakan di dunia dan akhirat, dan keburukan yang kau lakukan maka kau akan merasakan juga di dunia dan akhirat. Gitu kali ini. Silakan kerjakan apa yang kau ingin kerjakan, dan aku pun akan bekerja sesuai dengan apa yang aku kerjakan. Dan begitupun Rasulullah dan kaum muslimin akan melihat kamu tuh sungguh-sungguh gak tobatnya. Jadi ketika itu di Madinah itu kan ada beberapa orang munafik. Nanti akan disebutkan pada ayat berikut. Di ayat yang berikut akan pertemuan, ya. Nanti akan ada pertemuan di ayat berikutnya, di ayat yang ke 118 nanti akan ada nama orang munafik yang disebutkan Allah, yang orang Islam tapi tidak ikut mau berperang. Nah, ketika orang munafik ini kemudian dia bertobat dengan sungguh-sungguh, minta ampunan kepada Allah dan kepada Rasulullah, dan Rasulullah mendoakan dan memaafkannya, maka kata Allah, silakan lakukan apa yang kau ingin lakukan, karena apa yang akan kau lakukan Rasul akan memantau, dan begitu pun orang-orang yang beriman. Tobatmu itu, rasa penyesalanmu itu sungguh-sungguh apa kau hanya main-main saja? Dan yang lebih parah adalah wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Jadi jangan pikir kamu luput dari pemantauan Allah. Ya, orang munafik jadi asal-asalnya yang orang-orang yang nggak mau ikut berperang kemarin yang diceritakan, yang mereka minta izin. Nah, orang-orang ini kemudian mereka meminta maaf kepada Rasulullah, maka Rasulullah memberikan maaf, tetapi tetap dipantau, tetap diperhatikan. Oke, kita memaafkan kamu. Nah, tapi kita akan mengawasi kamu. Para sahabat akan mengawasi kamu. Dan ingat, kamu akan dikembalikan. Saya mungkin tidak bisa melihat kamu 24 jam, tapi Allah mengawasi kamu. Allah yang mengetahui yang gaib yang nyata. Itu kalimatnya. Kemudian fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan nanti, sekarang mungkin saya nggak tahu, tapi nanti di akhirat akan disampaikan kepada kalian tentang apa-apa yang telah kalian lakukan di dunia ini. Akan dibuka, akan diberikan catatan amal kalian. Kemudian wa akharuna murjauna li amrillah, dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Mungkin Allah akan mengajar mereka, dan mungkin Allah akan menerima tobat mereka. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi simpelnya begini, biar lebih paham alur cerita itu. Jadi ketika perang Tabuk itu, Rasulullah meminta kepada kaum muslimin, baik dari Muhajirin maupun Ansar, baik dari kalangan Arab Badui maupun yang di Madinah, baik dari muslimin maupun non muslim, untuk membantu. Membantu apa? Yang masih kuat fisiknya, maka diharapkan ikut berperang menghadapi orang-orang kafir. Tapi bagi orang yang tidak memiliki kemampuan, maka diperkenankan untuk tinggal di Madinah, tapi tetap harus memberikan bantuan sumbangan. Tetapi ada di antara orang-orang di Madinah itu orang-orang yang cukup ekonominya, bagus hidupnya, dia tak melakukan apapun, dia tidak ikut berperang, tidak menyumbang juga, gitu. Nah gitu, maka Rasulullah, Allah marah kepada mereka. Dan ada pula orang yang pura-pura ikut perang, tetapi ketika akan berangkat dia mengkhianati.
Nah, maka di antara orang ini ada yang Allah ampuni, ada yang Allah berikan azab bagi mereka. Begitu kalimatnya. Maka di zaman itu ketika ia berkhianat Rasulullah bertahun-tahun diusir dari Madinah oleh Rasulullah SAW. Maka kesimpulannya, dalam hidup kita ini kita menghadapi berbagai macam jenis orang. Ada orang baik, ada orang yang buruk, ada orang yang munafik, ada orang yang kafir, ya kan? Nah, begitu pun Rasulullah. Lalu bagaimana sikap kita? Sikap kita hati-hati. Kita boleh berteman dengan siapapun, tapi kalau untuk bergaul harus selektif. Jangan sampai kita salah gaul, karena kalau kita salah bergaul, maka dampaknya akan kita rasakan sendiri. Ada pertanyaan? Ya, cukup dulu. Baik, ya cukup ya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin.